Halo, berjumpa kembali dengan Bu Ari di video pembelajaran matematika kelas 7. Bu Ari ingatkan kembali bahwa guru matematika kelas 7 di SMP Negeri 4 Jombang adalah Bapak Ibnu Mahmudi, pengampu kelas 7 ABC, dan Ibu Ari Dinar Mahanani, pengampu kelas 7 DEFGH, yaitu saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan yang dititik beratkan pada operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Apakah kalian masih ingat operasi berikut ini? Coba kalian lihat. Kalau kalian masih ingat dengan pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat, berapakah nilai 3 ditambah 6? Betul, nilainya adalah 9. Kemudian, berapakah nilai dari 3 ditambah negatif 6? Tepat sekali, nilainya adalah negatif 3. Kemudian soal yang ketiga, berapakah hasil dari negatif 3 ditambah 6? Hasilnya adalah 3. Dan yang keempat, berapakah hasil dari negatif 3 ditambah negatif 6? Tepat sekali, hasilnya adalah negatif 9. Nah, setelah kalian mengingat kembali pertemuan kita penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada pertemuan kemarin, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian yang kedua, memahami operasi pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian yang keempat, memahami operasi hitung campur bilangan bulat. Operasi hitung campur itu adalah gabungan dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan tujuan yang terakhir, tujuan yang kelima adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campur bilangan bulat. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, coba pertama kalian amati resep dokter yang terlihat di buku siswa halaman 22. Apakah kalian pernah melihat resep dokter? Apa ya yang kira-kira tertulis di sana? Nah, ini ya, pada buku kalian, buku matematika halaman 22, bisa kalian lihat ada contoh resep dokter seperti ini. Jadi tertera nama obatnya paracetamol, kemudian ada dosisnya 3 kali 1. Nah, apakah arti dari 3 kali 1 itu? Perhatikan bahwa 3 kali 1 adalah aturan minum obat 1 takaran sebanyak 3 kali. 3 kali 1 bukan berarti minum 3 takaran sekaligus. Kemudian perhatikan juga gambar gedung bertingkat di buku siswa halaman 22 bagian bawah itu ya. Jadi pada halaman itu terdapat suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi lantai gedung adalah 6 meter, bagaimanakah cara menghitung tinggi gedung tersebut? Tanpa atapnya maksudnya ya, jadi kita harus mencari berapakah tinggi gedung tersebut tanpa atapnya. Nah, seperti ini gambar gedungnya. Ada gedung terdiri dari 5 lantai. Nah, jika setiap lantai tingginya 6 meter, bagaimana cara kita menentukan tinggi gedung tersebut? Nah, coba kalian lihat mana yang benar. Tinggi gedung tersebut dapat dihitung dengan cara apakah A, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 30? Atau apakah dengan cara B,
6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 6 sama dengan 30. Mana yang benar? Nah, yang benar adalah jawaban yang B, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30. Kenapa yang betul yang B? Karena ditulis 5 kali 6 sama dengan 30, yang artinya tinggi tiap lantai itu kan 6 meter dikalikan sebanyak 5 itu banyak lantai yang ada. Bukan 6 kali 5 ya, karena akan berbeda arti meskipun hasil perkaliannya sama-sama 30. Nah, hal yang dapat dipelajari pada resep obat tadi, jika 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1, maka 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian pada kasus gedung bertingkat, jika 5 kali 6 artinya 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, 6-nya ada 5, maka 6 kali 5 itu bisa kita tulis sebagai penjumlahan 5 sebanyak 6 kali. Bu Ari ulangi, 3 kali 1 artinya kita menjumlahkan 1 sebanyak 3 kali. Dan 5 kali 6 artinya menjumlahkan 6 sebanyak 5 kali. Bisa dipahami? Jangan sampai terbalik ya. Nah, coba untuk lebih jelasnya lagi kita akan perhatikan beberapa ilustrasi berikut ini. Anak-anak, bulan ini kita memasuki bulan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, biasanya di dalam bulan ini jika kita berada dalam kondisi normal akan ada banyak sekali lomba-lomba untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan negara kita tercinta. Salah satu lomba yang populer yang sangat digemari adalah lomba balap karung seperti ini. Nah, kalau di gambar ini bisa kalian lihat balap karungnya emak-emak ya. Balap karung emak-emak apa ini? Tandem. Nah, tandem itu dilakukan oleh banyak orang sekaligus. Nah, coba kalian lihat pada balap karung ini apa yang mereka lakukan untuk mencapai garis finish ya. Nah, coba dilihat apa yang mereka lakukan. Nah, lomba balap karung itu dilakukan dengan melompat-lompat. Jadi yang mengikuti lomba harus melompat-lompat, terus melompat-lompat sampai pada garis finish. Nah, oke, kemudian perhatikan ilustrasi ini ya. Jadi sama seperti lomba balap karung tadi, kalau ini balap karungnya sendiri ya. Kalau tadi kan tandem alias dilakukan bersama-sama. Nah, ini sendiri. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Gino mengikuti lomba balap karung yang diselenggarakan di lingkungan rumahnya. Setiap melompat, rata-rata Gino mencapai jarak 50 cm. Akhirnya Gino mencapai garis finish setelah melompat sebanyak 20 kali. Masalah apa yang nampak dari ilustrasi itu? Nah, masalah yang nampak salah satunya berapa meter total jarak yang ditempuh oleh Gino. Setelah Gino melompat-lompat sejauh 50 cm, 50 cm, 50 cm dan Gino melompat sebanyak 20 kali, berapa meter ya total jarak yang ditempuh oleh Gino? Apakah 10 meter? Bagaimana cara menghitungnya? Apakah 50 cm kali 20? Ataukah 20 kali 50 cm? Ayo, mana yang benar? 50 cm kali 20 atau 20 kali 50 cm yang benar? Nah, yang benar adalah 20 kali 50 cm. Secara matematis ditulis 20 kali 50, yang artinya
50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50. Nah, 50 yang dijumlahkan itu ada sebanyak 20. Hasilnya 1000 cm, kemudian 1000 cm itu dijadikan meter menjadi 10 meter. Nah, penjumlahan berulang inilah yang disebut sebagai perkalian. Jadi, pengertian perkalian adalah penjumlahan berulang. Kemudian perhatikan contoh kasus selanjutnya. Nah, pada gambar ini ada beberapa siswa yang ingin membeli alat tulis yang disediakan di koperasi sekolah. Harga satu set alat tulis yang berisi pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan lain-lain adalah Rp35.000. Indah dan Putri ingin membeli satu set alat tulis itu, tapi uang mereka tidak cukup. Akhirnya, Bu Izati sebagai pengurus koperasi sekolah mengizinkan Indah dan Putri untuk mengangsur dengan besaran tetap. Tiap minggu mereka boleh membayar sebesar Rp5.000 sampai lunas. Nah, pada kasus itu masalah apa yang nampak? Masalah yang nampak diantaranya setelah berapa minggu ya pembelian alat tulis itu akan terbayar lunas? Apakah 7 minggu? Jadi harga satu set alat tulis Rp35.000 diangsur oleh Indah dan Putri sebesar Rp5.000. Berapa minggu akan lunas? Apakah 7 minggu? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah 35.000 dikurangi 5.000 dikurangi 5.000 dikurangi dan 5.000 dan seterusnya sampai hasilnya 0. Jadi harga awalnya 35.000, setelah mengangsur 1 kali 5.000 kan menjadi 30.000. Kemudian minggu berikutnya mengangsur lagi 5.000, berkurang lagi menjadi 25.000 dan seterusnya sampai hasilnya 0. Sampai mendapatkan hasil 0, berapa kali kita mengurangi nilai tersebut dengan 5.000? Nah, jadi ditulis 35.000 dikurangi 5.000 sebanyak 7 kali sehingga hasilnya 0. Jadi ternyata kita mengkurangkan 35.000 dengan 5.000 sebanyak 7 kali sehingga mencapai hasilnya 0 atau habis. Jadi bisa ditulis 35.000 dibagi 5.000 adalah 7 hasilnya, atau 35.000 dibagi 7 hasilnya 5.000. Secara matematis, pengurangan berulang itu disebut pembagian. Jadi pembagian ini sebenarnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan perkalian. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari kedua kasus tersebut? Yang pertama, perkalian adalah penjumlahan berulang, bisa ditulis A kali B itu artinya sama dengan B ditambah B ditambah B. Nah, B-nya itu sebanyak A suku. Kemudian pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Karena merupakan kebalikan, maka A kali B sama dengan C yang merupakan perkalian ditulis sebagai operasi pembagian seperti ini. A itu diperoleh dari C dibagi B, atau B diperoleh dari C dibagi A dengan syarat jika B-nya di bawah atau sebagai penyebut maka tidak boleh 0, atau A-nya yang di bawah sebagai penyebut maka A tidak boleh 0. Kenapa? Karena pembagian dengan bilangan 0 tidak dapat diketahui nilainya, tidak dapat dicari hasilnya. Oke, berikutnya apalagi yang dapat disimpulkan? Nah, ingat ada perkalian tanda dan pembagian tanda. Jadi pada operasi perkalian dan pembagian ada terjadi operasi tanda. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif hasilnya adalah positif, negatif kali positif hasilnya negatif,
negatif kali negatif hasilnya positif. Begitu juga dengan pembagian. Positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ingat ya, jika tandanya sama, dikalikan atau dibagi hasilnya positif, dan jika tandanya berbeda, dikalikan atau dibagi hasilnya negatif. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu operasi hitung campur pada bilangan bulat. Cara melakukan operasi hitung campur pada bilangan bulat. Yang pertama, jika pada operasi itu memuat tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. 10 kali 5 dikurangi kurung dalam tanda kurung 40 dibagi 5 ditambah 11. Karena ada yang diberi tanda kurung, maka yang kita operasikan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 40 dibagi 5 yang hasilnya adalah 8. Kemudian kita kerjakan dari depan. 10 kali 5 itu 50 dikurangi 8 hasil dari yang dikurung tadi ditambah 11. Nah, setelah ini dikerjakan dari depan. 50 dikurangi 8 itu 42 ditambah 11 hasilnya 53. Nah, ini akan berbeda jika tanda kurungnya itu berubah atau berpindah posisi, seperti contoh nomor 2 seperti ini. Jadi kalau tadi kurungnya itu di 40 dibagi 5, sekarang tanda kurungnya mengurung 5 dikurangi 40. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 5 dikurangi 40 seperti ini. Sehingga menjadi 10 dikali, nah 5 dikurangi 40 itu hasilnya negatif 35. Kemudian dibagi 5 ditambah 11. Dikerjakan dari depan, negatif 350 dibagi 5 ditambah 11. Negatif 350 dibagi 5 hasilnya negatif 70, kemudian ditambah 11 hasilnya negatif 59. Jadi meskipun soalnya sama, tetapi jika tanda dalam kurungnya itu berbeda, maka yang dikerjakan adalah yang dikurung terlebih dahulu. Jadi tergantung di mana letak tanda kurungnya, hasilnya akan berbeda. Nah, cara yang kedua, kalau tadi jika ada tanda kurungnya, bagaimana kalau tidak ada tanda kurungnya? Nah, jika tidak memuat tanda kurung, maka pada operasi hitung campur bilangan bulat kita bisa terapkan prinsip pipa londo. Ya, pipa landa tapi kita baca dalam aksen Jawa ya, itu menjadi pipa londo. Nah, pipa londo itu merupakan singkatan dari ping, poro, lan sudo. Ping itu perkalian, poro itu pembagian, lan itu penjumlahan, dan sudo itu pengurangan. Artinya prinsip pipa londo ini yang dikerjakan lebih dulu itu sesuai urutan dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan terakhir pengurangan. Ingat ya, pipa londo itu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Seperti contoh berikut. Contoh yang pertama, 88 dikurangi 16 dibagi 2 ditambah 5 dikali 4. Yang dikerjakan terlebih dulu adalah perkalian, sehingga yang kita kerjakan terlebih dulu itu 5 dikali 4. Jadi meskipun 5 kali 4 letaknya di belakang karena dia perkalian, maka dia dikerjakan lebih dulu. Kemudian setelah perkalian mengerjakan pembagian, yaitu 16 dibagi 2. Sehingga hasil operasinya menjadi 88 dikurangi 8 ditambah 20. Hasilnya 80 tambah 20 yaitu 100. Ini Bu Ari salah ketik ya. Mestinya hasil dari 80 tambah 20 adalah 100, bukan 60. Oke, contoh yang kedua. 30 dibagi 3 ditambah 5 dikurangi 5 dikali 6. Seperti tadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, yaitu 5 kali 6.
Kemudian pembagian yaitu 30 dibagi 3. Sehingga hasil operasinya menjadi 10 ditambah 5 dikurangi 30. Kemudian kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan dari depan. 10 ditambah 5 hasilnya 15, dikurangi 30 hasilnya negatif 15. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Kalau masih bingung atau penjelasan Bu Ari terlalu cepat, bisa kalian replay dari awal supaya kalian bisa lebih memahami. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di grup. Oke? Nah, perhatikan lagi ya untuk hitung campur bilangan bulat. Jadi, misalnya kalau ada tanda kurung seperti ini, negatif 20 ditambah 2 kali negatif 3, itu yang dikerjakan adalah perkalian dulu baru mengerjakan penjumlahan. Sehingga yang dikerjakan adalah 2 dikali negatif 3 terlebih dahulu, yaitu hasilnya negatif 6. Sehingga hasil operasinya negatif 20 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 26. Kemudian soal yang B, 30 dikurangi 81 dibagi negatif 3. Yang dikerjakan lebih dahulu adalah pembagian dulu baru pengurangan. Sehingga hasilnya 30 dikurangi hasil pembagian 81 dibagi negatif 3 adalah negatif 27. Sehingga menjadi 30 dikurangi negatif 27. Nah, itu ada tanda negatif ketemu dengan negatif atau negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Sehingga terjadi perubahan tanda menjadi 30 ditambah 27. Hasilnya adalah 57. Kemudian soal yang C, negatif 10 dikali dalam kurung 26 dikurangi negatif 4. Nah, karena ada tanda kurungnya, maka perkalian di sini itu kalah dengan tanda kurung. Sehingga yang dikerjakan adalah yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, yaitu 26 dikurangi negatif 4. 26 dikurangi negatif 4 itu hasilnya menjadi 26 ditambah 4. Karena kan tanda negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sehingga hasilnya operasi ini negatif 10 dikali 30 hasilnya negatif 300. Bagaimana? Masih bingung atau sudah bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahami lagi, silahkan nanti setelah ini akan ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan latihan soal dengan cermat dan teliti supaya kalian bisa lebih memahami atau lebih menguasai operasi hitung campur pada bilangan bulat. Jangan lupa kalau ada permasalahan tidak jelas bisa ditanyakan di grup ya. Nah, setelah ini minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan PH atau penilaian harian. Jadi persiapkan diri kalian untuk mengikuti PH materi bilbul atau bilangan bulat pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti materinya meliputi definisi bilangan bulat, kemudian urutan bilangan bulat, kemudian operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campur pada bilangan bulat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa semboyan matematika kita yaitu AA, attitude dan amunisi. Pertahankan attitude kalian dengan selalu disiplin dalam mengikuti pembelajaran dan tanggung jawab mengumpulkan tugas. Dan siapkan amunisi yaitu HP, kuota, dan sebagainya supaya bisa mengikuti BDR dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.